Halo guys, di video kali ini gue mau nunjukin sama kalian keyboard dengan Outemu socket yang paling layak dibeli untuk saat ini ya. Namanya Rexus Daiva RXD68. Keyboard ini menggunakan soket Outemu yang sama seperti pada Vortex VX5. Bedanya keyboard ini menggunakan 5 pin, sedangkan di Vortex baru 3 pin ya. Artinya gimana? Artinya kita udah bisa langsung pakai switch dengan Outemu socket yang memiliki 5 pin, seperti switch Gezu yang lagi kalian lihat sekarang. Gezu ini kompatibel dengan Outemu socket karena dia dibikin di pabriknya Outemu juga. Dia punya 5 pin, jadi kita nggak perlu potong lagi 2 pin plastiknya, tinggal langsung kita pasang aja. Nah, di keyboard ini masih belum bisa dipasangin dengan switch SP Star, masih belum bisa juga dipasang dengan Gateron, dengan Jwick juga masih belum bisa ya. Switch kayak gini baru bisa dipasang kalau soketnya udah universal ya, pakai Gateron socket atau pakai KL socket atau Outemu socket yang memang sudah universal. Ada juga Outemu switch yang ini namanya adalah Outemu Sky dan yang ini adalah Outemu Ice. Ini adalah dua jenis Outemu yang punya 5 pin dan nggak perlu dimodif ya, karena namanya judulnya aja udah Outemu Switch, sudah pasti kompatibel dengan Outemu socket. Mau dipasang di VX5, mau dipasang di Daiva pasti bisa, tapi di VX5 tetap harus potong 2 pin plastiknya ya. Ini adalah line up Outemu terbaru. Yang tadi namanya adalah Honey Peach, yang merah adalah Red Panda, yang kuning adalah Yellow Silver, yang hijau adalah Outemu Lime. Ini line up Outemu yang baru, sudah pasti langsung kompatibel dan bisa langsung dipasang. Kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu modif, tidak perlu potong si pin tembaganya ya, pasti bisa. Karena dia juga cuma 3 pin, mau di Vortex, mau di sini bisa. Yang ini adalah KTT. KTT yang paling baru nih, namanya Pine Green. Dia udah 5 pin sama kayak KTT Strawberry. Kalau mau pasang di Vortex harus potong 2 kaki plastik, kalau di sini nggak usah. Oke, inilah menu utama kita hari ini. Rexus Daiva. Kita buka dulu. Dan di video kali ini gue bakal modif keyboard ini ya, sesuai dengan style kesukaan gue, yang toki-toki gitu. Oke, jadi pertama gue cabut dulu semua keycapsnya. Sesudah semua keycapsnya tercabut, gue akan lepasin semua switchnya. Switch bawaan dari Daiva yang gue punya ini adalah Outemu Blue. Oke, untuk melepaskan plate-nya, kita perlu membuka 6 buah baut. Ada 3 di bagian atas dan ada 3 di bagian bawah. Oh iya, di modif keyboard kali ini, gua tidak akan mengganti stabilizernya ya.
Dan gue juga nggak akan ngeloop lagi stabilizernya karena gue rasa stabilizernya udah cukup oke. Dalam artian dia nggak terlalu rattle ya. Dan kalau kalian bisa lihat di situ, stabilizer pada bagian spasi, kawatnya itu menghadap ke atas. Nah, setelah kita angkat plate-nya, kita bisa lihat ada foam plate. Sudah disediakan dari pabrik ya. Di sini gue mau melepaskan PCB-nya karena terlalu ketat, jadi gue perlu bantuan dengan pinset ya. Oke, setelah terangkat, terlihat bahwa casingnya kosong melompong, tidak ada foam sama sekali. Jadi, modif pertama yang akan gue lakukan adalah memasang foam. Foam case yang gue pakai di sini punya ketebalan 2 mm ya. Dan di modif kali ini gue nggak pakai silikon, karena silikonnya nanti bakal gue pakai untuk keyboard lain ya. Setelah pengukuran foamnya selesai, jangan lupa untuk pastikan lagi, masukkan PCB-nya, pastikan tidak terganjal ya PCB-nya. Pastikan posisi USB juga sempurna. Oke, setelah semua sesuai, gue akan mulai modif bagian PCB-nya. Seperti keyboard-keyboard gue yang lainnya, di bagian belakang PCB akan selalu gue pasang dengan masking tape. Di keyboard ini gue akan memasangkan 2 lapis masking tape. Keyboard ini rencananya sama gua bakal pakai mounting O-ring ya, O-ring mounting style. Jadi nanti gua bakal potong semua stand off yang ada di bottom casingnya. Gua sudah nggak akan pakai tray mount lagi di keyboard ini. Ya, PCB selesai, tinggal dirapihkan sedikit pinggir-pinggirnya. Oke, saatnya gua potong stand off-nya. Gua potong pakai tang potong aja. Perlu diingat ya, dengan kita menghancurkan bagian bottom case-nya kayak gini, garansi sudah pasti hilang ya. Jadi kalau kalian ada yang mau ngikutin modif gua, kalian harus paham dulu kalau garansi pasti hilang. Oke, untuk selanjutnya, untuk memasukkan lagi PCB ke dalam casingnya, kita harus memasangkan dulu switch-switchnya ya. Di sini semua switch yang akan gua gunakan sudah gua loop terlebih dahulu. Gua di sini menggunakan Outemu Orange dan juga KTT Sea Salt. Dan gua juga sudah modif springnya. Gua ganti pakai 3 stage spring dari MKID dengan berat 62G. Bagian KTT Sea Salt ada di bagian pinggir-pinggir ya, pinggir atas, pinggir kiri, pinggir kanan, dan bawah. Untuk di bagian tengah, gue akan memakai Outemu Orange. Outemu Orange ini adalah switch dengan karakter tactile yang paling gue suka.
Dan si KTT Salt ini adalah switch linear yang paling toki, yang paling gue suka juga. Makanya jadi gue kombinasikan di keyboard ini, karena kedua switch ini adalah switch favorit gue ya. Setelah semua switch terpasang, gue mulai memasangkan o-ringnya, mengelilingi bagian PCB-nya ya. Dan pada saat ingin memasukkan ke dalam casing, gue masukkan dulu dari bagian USB-nya untuk memastikan bagian USB-nya sudah pas. Setelah itu baru gue akan tekan-tekan untuk memasukkan bagian pinggir, kanan, kiri, dan bawah. Untuk memasukkannya memang agak susah dan keras, perlu didorong-dorong pakai pinset juga. Setelah terasa masuk sedikit, langsung tekan aja, jangan ragu-ragu, supaya dia bisa masuk dengan maksimal ya. Oke, bagian akhir dari modifnya, gue akan memasangkan keycaps dan juga memasangkan peninggi untuk keyboardnya. Untuk keycapsnya, gue menggunakan yang berbahan silikon dari Paradox Gaming. Kekurangan dari set keycaps si Paradox Gaming ini, dia nggak punya tombol insert ya. Harusnya di Rexus Daiwa ini dia butuh tombol insert untuk ditaruh di sebelah backspace, tapi tidak disediakan oleh si Paradox Gaming. Jadi gue terpaksa harus memakai tombol yang lain ya untuk ditaruh di bagian insert. Oke, sudah semua keycapsnya terpasang, gue akan menambahkan peninggi. Peninggi ini berbahan karet dengan ketinggian 1,5 cm. Gue harus lepas dulu bagian karet bagian bawahnya ya, supaya nggak ganjel. Ini udah gue lepas, gue bersihin dulu juga bagian lem-lemnya yang tertinggal, supaya si peninggi yang gue pasang nanti bisa nempel dengan sempurna ya. Oke, sudah terpasang sempurna. Sebentar lagi kita akan tes sound ya, sebelum dimodif dengan setelah dimodif. Tapi sebelumnya ayo kita lihat dulu penampakan dari LED-LED-nya ya. Oke, kita tes sound.
Oke, jadi gitu ya video modif keyboard Rexus Daifaya milik gua. Gimana? Suaranya cukup toki kan? Enak kan suaranya? Kalau kalian suka, kalian boleh tiru ya modifan gua. Terima kasih sudah menonton guys. Ini akhir dari videonya, oke? Dadah. Makasih ya.